Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, saya hormati para alim ulama yang ada di majelis ini dan seluruh jamaah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini yang insyaallah barokah. Mudah-mudahan perkumpulan kita dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya selawat dan salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita baca kitab hikam, marilah kita kirim surah Al-Fatihah kepada muallif kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan belajar kitabnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengabulkan semua hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat nanti, dan selalu berada dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah sampai di makalah yang nomor 41. Nomor 41 juga ada hubungannya dengan yang kemarin. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala al-ajabu kullal ajabi mimma yahrubu mimma lam fikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Secara harfiah kita mengartikan al-ajabu, keheranan, aneh. Kullal ajabi, dari semua keanehan. Artinya keanehan, kalau sudah al-ajabu kullal ajabi itu diartikan sebagai al-ajabul kamil, keanehan yang sempurna. Jadi derajatnya orang aneh itu ada derajat yang biasa, ini ada derajat yang sangat-sangat aneh. Dan itu adalah keanehan kamil, keanehan yang sempurna. Sangat aneh orang yang model seperti ini. Siapa itu? Mimman, bagi orang yahrubuh, yang lari. Yahrubuh, yang lari. Lari dari apa? Mimma, dari dat. Lamfikaka lahu anhu, lamfikaka yang tidak mungkin terpisahkan lahu bagi dat itu, anhu, kepada man itu. Jadi orang itu tidak akan pernah bisa lari dari sesuatu yang melekat dalam dirinya. Orang itu tidak akan pernah bisa lari dari zat yang selalu bersama dirinya. Kalau ada orang yang berusaha lari dari zat itu, berarti itu aneh. Bisakah? Tidak bisa. Saya baca semuanya dulu. Wayatlubu, setelah dia lari, wayatlubu, dan kemudian mencari siapa man itu ma, kepada sesuatu la baqa lahu ma'hu, la baqa yang tidak kekal, tidak abadi, lahu bagi ma itu mau bersamanya. Mencari sesuatu yang fana.
Yang abadi lo ada, kenapa kita mencari yang fana? Allah itu adalah zat yang abadi, zat yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita mau sembunyi di daerah manapun, di tempat apapun, kita tidak akan pernah bisa sembunyi dari Allah. Tapi ada banyak orang-orang yang terjebak dalam praktek-praktek itu. Kita berusaha untuk lari dari Allah dan kemudian kita mencari sesuatu yang tidak kekal bersama kita. Kalau ada orang seperti itu bagaimana? Fa innaha la ta'mal absar, fa innaha, maka sungguhnya itu la ta'mal absar, matanya orang buta. Jadi mata kita itu, mata jasad kita itu tidak buta. Walakin ta'mal qulubu allati fis sudur, tetapi yang buta adalah mata hatinya yang berada di dalam dada. Makanya kalau kita melihat keanehan-keanehan yang puncak dari keanehan itu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah orang yang berusaha lari dari Allah. Apa yang disebutkan dengan lari? Apakah lari dari satu tempat ke tempat yang lain? Tidak. Orang yang lari dari Allah itu yang disebut dengan yahrubu mimma itu adalah la yataqarrabu ila Allah. Tidak mendekatkan diri kepada Allah dan juga tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau kemudian dia selalu berbuat maksiat, selalu berbuat tidak baik, tidak mengikuti perintah-perintah Allah, itu sama saja lari dari Allah. Kita nggak sholat demi kerja, kita nggak sholat demi persoalan-persoalan duniawi, kita tidak dzikir demi nonton TV. Itu adalah problem-problem kehidupan kita. Jadi kalau kemudian kita lari dari Allah, yang sebenarnya kita lari dimanapun tidak mungkin bisa, maka itu adalah orang-orang yang aneh. Wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ahu, dan mencari sesuatu yang tidak pernah kekal bersamanya. Di dalam tafsirnya kemudian disebutkan wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ahu wa huwa ad-dunya. Yang tidak kekal bersama kita itu adalah dunia. Sebesar apapun kita mencari harta, suatu saat kita pasti akan tinggalkan. Sebesar apapun kita mencari jabatan, suatu saat kita pasti akan tinggalkan. Bagaimanapun rumitnya kita mencari persoalan-persoalan dunia, endingnya tidak akan pernah menemani kita di alam kubur, apalagi di alam akhirat nanti. Makanya kalau orang yang model seperti ini, orang mencari harta banyak, mencari jabatan, mencari rezeki yang luar biasa, ada model yang meninggalkan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Jenengan lek, kalau hari ini mungkin sholat ya, zikir. Lek jenengan lihat di puasa Ramadan, alasannya kerja, tapi nongkrong di warung. Makan nggak puasa hanya gara-gara alasan kerja panas hari. Itu ada. Makanya itu yang kemudian disebut oleh Ibnu Athaillah, kita ngejar persoalan-persoalan duniawi, kita ngejar dunia itu dengan cara meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Maka kemudian bagaimana orang yang seperti itu di dalam Al-Quran? Nah, Al-Quran kemudian dikutip oleh Ibnu Athaillah, fa innaha la ta'mal absar, matanya enggak buta, mata jasadnya tidak pernah buta dia.
Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi mata hatinya itu buta. Banyak orang yang kemudian bisa melihat tapi mata hatinya tidak bisa melihat. Lah salah satu indikasi tanda dari orang-orang yang mata hatinya tidak pernah terbuka atau tertutup, mengejar duniawi, menuruti hawa nafsu, keinginan, sampai kemudian lupa terhadap perintah-perintah Allah. Lupa kepada Allah. Ini yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran, betapa banyak orang-orang di akhir zaman hari ini yang sudah mati mata hatinya. Orang bisa melihat. Makanya di dalam Al-Quran kemudian disebutkan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ada yang menggunakan la yarji'un, ada yang menggunakan la yaqilun. Al-Quran kemudian dahulu Allah itu orang yang selalu meninggalkan Allah, tidak pernah ingat kepada Allah, tapi selalu ingat kepada persoalan-persoalan duniawi. Sibuk dengan persoalan duniawi, kita tinggalkan persoalan-persoalan yang diberitakan oleh Allah, maka dia dikatakan oleh Al-Quran summun, tuli. Ya, tuli. Iya, summun itu tuli. Summun, tuli. Orang yang tuli. Bagaimana orang yang tuli? Apakah orang yang tuli itu enggak punya telinga? Enggak punya pendengaran? Enggak. Di dalam bahasa ini kemudian disebutkan summun itu dia punya pendengaran, dia punya telinga, tapi tidak pernah mampu mendengar kebenaran. Tidak pernah mampu mendengar kepada Allah, tidak mampu mendengar kebenaran-kebenaran yang hadir dalam dirinya. Maka itu dikatakan summu, orang yang tuli. Yang kedua adalah bukmun, orang yang bisu. Apa yang dikatakan bisu di dalam Al-Quran begini nih? Bukmun itu adalah orang yang bisu, bukan orang yang tidak punya mulut, bukan orang yang tidak bisa bicara. Tapi mulut yang kita punya itu tidak pernah bisa berbicara kebenaran tentang Allah dan tidak pernah bisa berbicara tentang kebenaran perintah-perintah Allah. Itu adalah orang-orang bisu. Jadi orang bisu bukan hanya sekedar orang yang nggak bisa bicara, tapi orang yang tidak pernah ngomong kebenaran, nggak pernah bicara kebenaran, bahkan di mulutnya tidak pernah ada kebenaran, maka itu dianggap bisu. Maka yang ketiga kemudian umyun, buta. Orang yang buta itu bukan orang yang buta matanya. Yang disebutkan dengan umyun itu adalah orang yang buta, tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran yang datang kepadanya. Tidak bisa melihat kebenaran-kebenaran tentang Allah, nggak pernah bisa melihat kebenaran-kebenaran tentang agama. Semua tertutupi oleh apa? Syahwat duniawi. Maka bagaimana kalau sudah masuk pada summum bukmun umyun fahum la yarji'un? Kemungkinan kembali kepada Allah sangat tipis. Bukan tidak bisa, tapi sangat tipis. Kebenaran saja nggak pernah didengar, kebenaran saja tidak pernah dikatakan, kebenaran saja tidak pernah dilihat. Maka untuk kembali kepada Allah itu sangat tipis. Di ayat yang lain kemudian Allah dawuh, fahum la yaqilun. Orang yang model seperti ini adalah orang-orang yang tidak berakal. Coba kita lihat kemudian.
di dalam amalia-amalia batiniah kita yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu luar biasa. Ada 4 hal yang kemudian diberikan Allah. Kalau kita bertanya, kita tidak akan pernah bisa tahu itu di mana. 1 tentang ruh. Kalau kita ditanya ruh di mana, gak ada yang tahu. Kulir ruh min amri rabbi. Persoalan-persoalan ruh adalah persoalannya Allah. Tidak ada yang bisa. Tapi ruh kemudian ditiupkan oleh Allah dalam jasad kita. Tapi kalau kita tanya di mana ruh begini, tidak ada yang tahu. Tapi ada. Lekaine ruh mati. Yang kedua adalah kita selalu mendengar yang disebut dengan akal, pikiran. Karena kelebihan manusia itu dibandingkan hewan itu terletak pada akal pikirannya. Nah kalau kita tanya di mana akal pikirannya? Di mana? Semua orang kemudian mengatakan di sini enggak. Di sini itu adalah otak. Semua akal pikiran itu adalah nur yang ditiupkan oleh Allah kepada diri kita yang ada dalam pribadi manusia. Kalau ditanya di mana, tidak ada yang tahu. Makanya kemudian ruh akal itu sebenarnya sifatnya adalah batini. Dan akal itu diberikan oleh Allah kepada diri kita seharusnya untuk mengajak kepada ibadah kepada Allah. Kalau ada akal yang tidak mengajak ibadah kepada Allah, berarti akalnya sudah termahjub. Akal pikirannya sudah tertutupi, tidak lagi mengenal kepada Allah. Yang ketiga, Pak, pada nafsu. Nah, kalau ditanya nafsu di mana? Nggak ada yang tahu. Karena itu adalah nur yang diberikan Allah. Semuanya ini adalah nur yang diberikan Allah kepada diri kita dan sifatnya adalah batiniyah. Nafsu yang diberikan Allah kepada diri kita itu selalu mengajak kepada keburukan, kejelekan-kejelekan. Baru yang terakhir kemudian yang diletakkan Allah kepada diri kita itu adalah al-qalb, hati. Kalau hati yang kemudian sama katakan kan kayak hati ayam saja. Ada di sini kayak segumpal darah dan lain sebagainya. Itu kan hati. Iya, karena itu ada di dalam hadis kemudian bagian dari segumpal darah mudghah yang ada di dalam diri manusia. Tapi substansi batiniyahnya hati itu bukan itu. Substansi batiniyahnya itu adalah hati selalu mengajak kita kepada kebaikan, keburukan. Jadi hati itu bisa mengontrol diri manusia, Pak. Makanya faida soluhatil jasad kullu, faida fasadatil jasad kullu. Kalau hatinya itu baik, maka dia akan mengarahkan semua anggota badan kita menjadi baik. Tapi kalau hatinya itu jelek, maka akan mengarahkan semua yang ada dalam diri kita itu menjadi jelek. Nah, itu adalah sifat-sifat batiniah yang ada dalam diri manusia. Maka di sisi lain kemudian yang ingin dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kalau dulu di dalam beberapa makalah itu kita sebutkan ada basor, ada basiroh. Basor itu apa? Basor itu adalah apa yang ada di mata kita ini. Mata kita ini saja kalau kena katarak susah lihatnya. Gitu. Kita minus full tebal susah lihatnya. Itu basor kita.
Makanya kalau kemudian basor itu disebutkan dalam beberapa kitab itu, mata ini hanya untuk melihat af'al Allah, perilaku-perilaku Allah. Bagaimana kemudian Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah menciptakan diri kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana Allah menciptakan diri kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Itu adalah af'alnya Allah semua. Lah orang yang basornya itu bagus, maka setiap kita melihat sesuatu itu selalu kemudian ingat kepada Allah. Maka di dalam makalah sebelumnya itu disebutkan dengan husnudzon. Yang kedua adalah basiroh. Nah ini yang kedua yang dikatakan oleh Takma al-qulubul lati fis sudur oleh di dalam Al-Quran itu adalah basiroh. Basiroh itu berada dalam hati. Basiroh itu adalah mata hati kita. Dengan basiroh kemudian setiap manusia itu akan mengenal, memahami sifat-sifat Allah. Jadi kita tunduk kepada Allah itu gara-gara Allah adalah sesembahan kita. Kudrohnya, irodahnya Allah itu kita tahu. Itu berdasarkan apa alat yang kita pakai? Basiroh. Maka yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, orang yang semakin baik basirohnya, maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Dan orang yang tidak baik basirohnya atau mati, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Kalau dia jauh dari Allah, maka dia akan terjebak di dalam persoalan-persoalan duniawi ini. Padahal duniawi itu dikatakan la baqo alahu ma'ahu, tidak kekal, tidak setia kepada kita, pasti kita tinggalkan. Nah itu di dalam basiroh untuk mengenal sifat-sifat Allah. Makanya mala baqa alahu ma'ahu ayyakbala ala sahwatihi wa yattabi'u syaitanahu wa hawahu. Orang yang selalu mengikuti keinginannya, mengikuti angan-angannya, mengikuti keinginan-keinginan duniawinya, itu adalah bagian dari tanda bahwa basiroh yang kita miliki itu sudah terhijab oleh Allah. Apakah semuanya, Pak? Tidak. Karena yang dikatakan terhijab itu bukan kerja bukan kerja saja. Kalau semua orang harus kerja, semua orang harus mengejar persoalan duniawi sebagai bagian dari tanggung jawab kita yang hidup di dalam makom asbab itu. Cuma ketika kita melakukan persoalan-persoalan duniawi, jangan sekali-kali kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, jangan sekali-kali kemudian kita melupakan kepada Allah. Nah itu yang kemudian disebut dengan takma al-qulubul lati fis sudur, kerja tapi ora sholat, kerja tapi selalu jauh pada Allah, kerja tapi kemudian selalu bermaksiat. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran, takma al-qulubul lati fis sudur. Semoga kemudian kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan satu pelajaran penting di dalam makalah 41, dan semoga basor kita, basiroh kita, sir kita selalu terbuka dan tidak terhijab dari Allah dan selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahumma wafiqna aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.